Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Hina metanda bab yang ke-7 al-babus sabi'u nya hina pada hertuh 8 halaman hertuh 8 sebahagian kitab halaman 280 sikurung ba al-babus sabi'u nya hina tapi hawai al-babus sabi'u fi adabis suhbati wal muasyarati ma'al khaliqi subhanahu wa ta'ala wa ma'al khalqi. Bermula bab yang ke-7 pada menyatakan adab bersahabat dan muasyarah. Kiban makna bersahabat dan muasyarah, yakni berkasih-kasihan serta khalik. Siapa itu khalik? Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala dan serta makhluk. Jadi pelajaran ataupun bab yang ke-7 pembahasannya tentang bagaimana adab getanyo dalam menjalin hubungan dengan Allah dan menjalin hubungan dengan makhluk. Hanya makna menyatakan adab bersahabat dan berkasih-kasihan serta khalik. Khalik Allah pencipta, makhluk barang yang dicipta yang kegedanyo manusia. Tabaji nak adab dengan Allah, nak adab dengan manusia. Hansip taat dengan Allah menteng, dengan manusia juga perletit. Hablum minallah, hablum minan nas. Dan juga hansip adab dengan manusia menteng, dengan Allah juga sangat tat perle. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, nabegah li Imam Ghazali, i'lam anna sahibakal ladzi la yufariquka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaqadhatika bal fi hayatika wa mautika huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka wa mahma dzakartahu fahuwa jalisuka id qala Allah ta'ala ana jalisu man dzakarani. Putra dipegah oleh Imam Ghazali, yaitu artinya ketahui olehmu bahwasanya taulanmu dan sahabatmu buta tepu le getanyo yang bahwa pendamping getanyo, sahabat getanyo, ngen getanyo yang tiada bercerai akan dikau di dalam hadirmu, yakni di dalam negerimu dan di dalam safirmu, yakni di dalam peliharaanmu. Mana kebegah tu? Kebegah Imam Ghazali. Jadi sahabat getanyo yang sebenarnya ngen getanyo, pendamping getanyo, yang temani getanyo setiap saat dalam setiap keadaan, apakah tanyo berada di Nangrau, berada dalam safir, ataupun taulanmu di dalam hadirmu, dalam negerimu, dalam safirmu, peliharaanmu, gehen peliharaan liar. Atai tanyo menyo berada dalam safir kan asing kan, yang mana peliharaanmu kan asing tanyo dalam safir. Nyan ngon getanyo thon te kena buka engke Allah teman-teman. Dan di dalam tidurmu, dan di dalam jagamu, dan di dalam hidupmu dan matimu, itu Tuhanmu dan penghulumu dan maulamu dan yang menjadikan dikau. Jadi kena pegang yang sesungguhnya sahabat getanyo dalam setiap keadaan, susah senang, dalam perantauan ataupun di tempat dimanapun getanyo berada, dalam keadaan tidur, jaga getanyo, hidup bahkan mati getanyo, semuanya dalam keadaan tersebut yang sesungguhnya ngen getanyo yang ke Allah. Teman menyonyan ngen getanyo, ya kan? Allah ngen getanyo. Tip saah kadang-kadang tabah ngen getanyo.
menyongen dengan manusia hana lagi ta mengen dengan Allah kahana tip saah hate perle ta gaji so manusia yang perle tapi menyongen Allah setiap saat. Setiap saat kita butuh kepada Allah Ta'ala, setiap saat kita bersahabat dengan Allah, dekat mengen dengan Allah, perle kepada Allah Ta'ala ini setiap saat. Rumai kita kengken setiap saat yang tak ingat Allah yang kejut oleh ulama-ulama sufi ataupun oleh urung-urung yang salihin, saat mereka itu lupa mengingat Allah Ta'ala, menganggap oleh mereka itu berada dalam bahaya. Ini bahaya geganggapnya. Ya, karena kedua kengen, yang kan sahabat yang kita bersahabat setiap saat itulah Allah. Saat tua kepada Allah Ta'ala, tua mengingat Allah, hanya berarti kau berada dalam bahaya. Walaupun kita hanya tak anggap berdosa. Tua tu yang penting amar ma'ruf nahi mungkar, wajib sunat nak kerjakan, kanyan. Tapi hurungnya setiap saat mengingat Allah lewat lidahnya berzikir ataupun lewat hatinya. Sehingga saat dia melupakan Allah, mereka itu menganggap mereka itu dalam bahaya. Jadi sabi-sabi hana putus untuk ingat Allah. Persih lagi pesawat watai kaipa kena. Dan sabi-sabi kena kontrol awaknya. Karena apabila pesawatnya lepas daripada kontrol, nya berarti pesawatnya akan masuk dalam wilayah yang berbahaya. Sehingga kan mulai dari awaknya dari lepas landas sampai mendarat kembali, ini kan hanya lepas daripada kontrol hok pesawatnya. Yang benar sih apabila hati mereka itu putus daripada mengingat Allah, dia menganggap mereka itu berada dalam bahaya. Ya, nyambannya urus salehnya. Ya, karena teman yang sesungguhnya itulah Allah yang setiap saat kita berteman dengannya. Ya, nyamban. Makanya kena dikelompokkan ngen likut kan? Lah likut pilih hukum yang kitabnya. Ngen kelih macam ke. Ada kawan itu bagaikan makanan kita butuh setiap saat, ya kan? Ada kawan itu bagaikan obat dan ada kawan itu bagaikan penyakit perlu dihindari. Kawan yang bagaikan makanan setiap saat kita butuhkan. Allah sahabat kitanya yang setiap saat kita butuhkan, guru kita yang setiap saat kita butuh bimbingannya, nasihatnya, lebih bawahnya lagi makanannya. Baik dia tak perlu ke urungnya waktu mangat tak pikiran tu. Lebih-lebih dalam ke Allah. Ya kalau lagi makanan setiap saat kita butuh lagi makanan, lagi minuman. Nyamban. Makanya lebih nyoke kawan kita yang sesungguhnya itulah Allah. Kawan dalam tidur kita, kawan dalam keadaan jaga kita, kawan dalam keadaan safir di perantauan kita, kawan di saat di dalam kita berada di dalam negeri, kawan di saat udip, bahkan di saat mati. Itulah Allah. Ya. Cuma menyertanya lupa kepada Allah Ta'ala, berarti kiban getanya berarti telah memutuskan hubungan dengan sahabat yang mesti setiap saat kita bersahabat dan butuh kepadanya. Dan manakala engkau sebut akan dia, sebut ingat, saat getanya mengingat, menyebut, berzikir kepada Allah, maka yaitu seolah-olah duduk ia dengan dikau. Duduk ia dengan dikau. Duduk ia dengan dikau. Benar. Jadi saat kita berzikir kepada Allah Ta'ala, seolah-olah kita sedang dekat, sedang duduk dengan kawan. Kita wangan saat kita butuhkan kepadanya, kan dekat dengannya, tajak bakji atau puji hijab katanya. Berarti saat kita berzikir mengingat Allah Ta'ala, maka bagaikan kita duduk dengan Allah. Hanya kan makna duduk lagi duduk mufum katanya. Artinya dekat katanya dengan Allah Ta'ala. Karena apa kan? Gepegah lagi nya. Artinya dekat. To tanya dengan Allah, to katanya dengan sahabat tu. Kan yang sungguhnya sahabat itulah kan Allah kan. Karena setiap saat dapat memberi bantuan ke katanya. Karena firman Allah Ta'ala. Karena Allah nepegah dalam Al-Quran, akulah seolah-olah duduk dengan orang yang menyebut akan daku. Lun adalah seolah-olah lunduk orang kedekat dengan orang yang selalu berzikir mengingat aku, berzikir kepadaku, mengingat aku. Lun adalah bersama ataupun dekat ataupun duduk dengan urung-urung yang menyebut akan daku, menyebut angka berzikir, berzikir lewat lidah, berzikir lewat hati, kan zikir mengingat Allah. Nyan menang. Memang kata sahabat kita yang sesungguhnya yang temani getanya setiap saat tidak ada lain kecuali itulah Allah. Punya sahabat lain hana sabi-sabi. Walaupun lebih letih kita butuhkan, tetapi Allah Ta'ala itu setiap saat
Baiknya dia tak pegah sahabat seolah-olah bersahabat itu dengan manusia saja, dengan makhluk saja. Padahal bukan hablum minallah saja, tetapi ada hablum minan nas. Bukan hablum minan nas saja, tetapi ada hablum minallah. Wa mahman kasara qalbuka huznan ala taqsirika fi haqqi dinika fahuwa sahibuka wa mulazimuka idh qala Allah ta'ala ana indal munkasirati qulubuhum min ajali ya, artinya dan manakala pecah hatimu karena apa? Karena dendam dan duka cita. Nyo kan dendam dengki, geram ati bengi. Saat kita mengingat Allah kan pecah hati. Kemudian urung yang saleh, yang khusyuk dalam mengingat Allah, mudah untuk mencucurkan air mata. Jadi manakala pecah hatimu karena dendam dan duka cita atas taksirmu pada hak agamamu, maka yaitu taulanmu, dan melazimkan ia akan dikau. Hai saat katanya merasakan kekurangan dalam hal agama, saat katanya merasakan sangat bersalah, taksirnya penuh kekurangan. Tanya ingat ke dosa dekat pecah hati dekat. Kan duka cita tu. Kan rangsang ancu hati tu ingat penuh penyesalan. Karena hak agama katanya terlantarkan, katanya lalaikan, katanya taksirkan. Maka yang sesungguhnya taulan katanya bak watanya itulah Allah. Yang dapat menolong katanya hanya lain itulah Allah. Allah lah yang membersihkan katanya daripada noda dosa saat katanya duka cita karena mengingat dosa, dan melazimkan ia akan dikau. Lazim adalah hanlekang bak watanya ke yang hanlekang sahabat katanya hanya lain kecuali Allah. Ya, kemudian ini saat katanya hana moho peku susah karena persoalan dalam kehidupan katanya tentang kelalaian dalam ibadah taat katanya. Siapa kawan katanya yang dapat meringankan beban katanya? Yang ke Allah, yang ke jangan katanya. Ya, nyembangkah hana lain kan? Kan jangan katanya yang dapat bantu katanya. Karena yang dapat bantu katanya setiap saat hana lain kecuali Allah. Walaupun yang paling lupakan orangnya itulah Allah. Dengan pekerjaan lupa Allah sehingga lupa salat. Dengan masalah yang terjadi dalam kehidupan katanya menanti jauh daripada mengingat Allah. Sehingga katanya ana takut melanggar perintah Allah, melakukan larangan Allah. Karena firman Allah Ta'ala, Allah nak pegang putra mendulingnya karena firman Allah dan melazimkan ia akan dikau. Karena firman Allah, tapi hana ayat ayat delikut apa go wa mahmang kasara kalbuka. Kapan-kapan pecah hati, agarlah pada orang yang pecah hati mereka itu daripada karena ku, yakni karena duka cita atas taksirnya. Jadi kan dia firman Allah, wa mahmang kasara, kapan-kapan pecahlah hati engkau karena gundah daripada taksir engkau pada hak agama engkau, maka dianya lah itu sahabat engkau dan yang dapat menemani engkau, mulazimuka. Karena firman Allah Ta'ala ana aku nyan ala nyan panenya nyura nyan wo nyan hina kita boleh ra ipa kena firman Allah gekeun le Allah ana ya kan, ana indal munkasiratiyan nyampak mentulih ra salah nyan agar nyan akulah pada orang yang pecah hati ya kan ana ipa ke nyan kenera wow ya nyenjit perbaiki je kita salah mana bet salah liu ke dak terjadi baca ke bet salah. Firman Allah Ta'ala ke begah ana mungkasirati, ana ma'al indal mungkasirati ke begah kemudian
Jadi akulah pada orang yang pecah hati mereka itu. Artinya aku bersama orang yang pecah hati mereka itu. Pecah hati karena mengingat kepada dosa, kenancu hati, relah hati itu. Arti relah hati, relah perasaan tentang lamati itu. Sehingga bakwatenya ke yang dapat menemani katanya, menghibur katanya, tidak ada lain kecuali Allah teman katanya. Kerja waktu susah memasalah itanya, waktu apa-apa tu jauh daripada mengingat sahabat yang dapat membantu katanya. Kerja susah dah jujur. Dah iaitu jauh daripada mengingat Allah. Padahal waktu susah lagi nya ingat Allah Taala. Karena Allah Taala sahabat yang dapat membantu katanya dalam setiap keadaan, setiap hal. Tapi tanya, BO waktu kena masalah, kan tinggal je, tinggal kebaikan, tinggal jamaah, tinggal. Tak berah tu masalah haju-haju. Karena salah draw tu awak kena bacut masalah, dia tanya menciptakan, membuka peluang untuk terjadi masalah baru dengan jauh daripada Allah. Lagi pernah dapat berken sebenarnya ubat galau yang kedekat dengan sahabat katanya iaitu Allah. Temai tengok teka galau orangnya makin jauh dengan Allah Taala. Makan kata buka peluang untuk menambah galau yang ji. Nyamanan, tapi lagi nyaman. Sekalian saat katanya masalah, dekat dengan Allah lewat zikir, dekat dengan Allah lewat baca Quran, dekat dengan Allah Taala lewat memperbanyak solatnya kan. Apabila katanya masalah, ditimpa musibah, gimana pegah? Kan geyu sembahyang, geyu sabar, geyu sembahyang, kemudian karena dengan sembahyang, dengan dekat dengan Allah Taala itu dapat terpecah segala masalah katanya. Nyatanya ada masalah kabur akai itu. Tak kabur akai, itu jum tambah haju masalah-masalah lain. Jadi nikelnya Allah Ta'ala, akulah bersama orang, yang makna pada orang. Akulah di sisi orang yang pecah hati mereka itu dari karena aku. Dari karena aku. Pecah hati mereka itu min ajli, karena aku. Karena aku maksudnya, karena mengingatku, sehingga takut kepada dosa, sehingga merasakan pecah hatinya. Yakni karena duka cita atas taksirnya pada hak agamanya. Karena tanya menganggap drod sangat banyak dosa, meya itu engkau awak lagi ke mudah untuk bercucurkan air mata saat katanya berdosa. Karena tak drod kepada Allah Taala, yakni pada kurang berbuat ibadah. Kiban makna taksir pada hak agamanya, taksir kekurangan, yaitu segi kurang di puput ibadah dan kurang di puput taat kepada Allah, atau duka cita ia sebab dapat celaka daripada berbuat maksiat, ataupun yang rasa gundah jisabe, yaitu yang ia jisabe takut merempek bahaya, celakanya kan dosa kan, takut merempek bahaya, merempek celaka daripada sebab berbuat maksiat akan Allah Taala. Menang lagi bakji, lagi mukaddimah taubat la minhajul abidin, kena keberatan permulaan taubat supaya seseorang itu dapat mencapai taubat yang sesungguhnya kan harus masuk dalam mukaddimah taubat. Mukaddimah taubat salah satunya yaitu berdapat dirasakan li ati gedanyo yang bahwa dosa itu adalah sumber daripada malapetaka. Yang dosa munyohan dapat dirasakan li ati gedanyo bahwa dosanya sumber daripada bahaya, sumber daripada celaka, sumber daripada malapetaka, nyanhan akan tinggal dosa. Pakan orang tanya berkawan dengan yang namanya dosa, yang buka aurat, hana tutup auratnya, yang tinggal semayang, hana pubuk-pubuk semayangnya, yang kuat dengki kegop, yang tinggal dengkinya, karena hana terasa bahwa nyan ke jalan yang dapat membukakan kepadanya untuk terujih kepada celaka, bahaya dunia, bahaya akhirat. Bahaya dunia ilaih kerhati, jauh daripada agama, jauh daripada mengingat Allah, tertahan pintu rezeki akibat dosa, ataupun akibat dosanya bahaya akhirat. Yang paling raya tak gadah iman dengan sebab mati, dengan sebab dosa, masuk kubur sempit dan sebagainya. Nyamban sehingga bawa tenyan ke getanya dapat masuk dalam taubat, sehingga bawa tenyan ke getanya dapat merasakan gundah, pecah hati daripada tak ingat ke dosa yang cukup sengsara dengan akibat daripada dosa, masuk dalam kubur cukup ngeri dengan dosanya, maka bagah untuk pecah hati itu, yang kan bagah getanya untuk lunak hati itu, tapi mi hana tinggal dalam
Karena dia untuk masuk dalam taubat, untuk sehingga dia pecah hati waktu ingat kepada dosa, nyenkan syarat-syarat taubat mentang berdatang haji. Harus lewat muqaddimah taubat. Salah satu daripada muqaddimah taubat lagi ada berkatanya, harus dapat dirasakan oleh hati tanya bahwa dosa itu sesuatu yang menjijikkan, yang menghinakan, yang rendah, dan juga dosa itu merupakan sumber daripada masalah dalam hidup. Tanya orangnya pakai masalah laudip. Beda masalah kau. Kadang ada itu masalah dengan pu, hai masalah dengan dosa, dengan kelalaian katanya, dengan taksir katanya. Ya, mana ini? Sebab untuk tak nak minta penyesalan kan, kan? Untuk minta penyesalan dia punya lewat mukaddimah taubat. Sehingga waktu masuk dalam mukaddimah taubat yang baru. Hai ke lagi tanya kan? Lagi tanya pakai jijik di makanan karena tak tepu makanannya nyan naibuh naji hina keluar tu. Walaupun ada tercombe makanannya membangkit selera tu. Tapi karena tak tepu hina naibuh kotoran luar tu. Menangkeh berluat tu ke dosa yang kita hasilkan. Sehingga ladu murung urung tingkatan manusia dalam meninggalkan dosa ini. Tingkatan manusia dalam meninggalkan dosa, ladum dapat gepandang pada dosa itu api, lagi seolah-olah api. Sehingga punya api jangankan untuk disentuh, tak betul pun han akan tak betul. Ladum gerasakan pada dosa itu bagaikan makanan yang naracun, ya. Makanan yang naracun, yaitu hana gepejuh kan. Walaupun ngoknya gebetul kan, hai gemar, tapi hana gepejuh. Ladong gerasakan pada dosa itu adalah lagi makanan kan racun, naibuh sesuatu yang menjijikkan. Watai pegat kue hina gegeuneuh kena rudah kena. Teman tahu mana bahaya menyu tamat-mat kahana kahan saban lagi apui bunuh nyu tingkatan urung dalam meninggalkan dosa. Menyu kitanya hana disapu bak dosanya. Maka ji setiap saat manteng berhubungan dengan yang namanya dosa. Ya, ji budih lagi-laginya ni ji. Hanya kedeh ji kedeh henteu. Akibat dosa gadah iman, akibat dosa tertahan pintu rezeki. Beda kita yang pakai banan. Apakah kita yang susah tak minta rezeki? Dosa lempah jai pun getuk oleh Allah Taala. Kibang keberah Nabi dalam satu hadis, innar rajula la yuhramur rizqu bidzambi yusibuh. Bahwa seseorang itu la yuhramur rizqu, sungguh akan ditegah, diharamkan ditegah, akan ditegah rezeki kepadanya bidzambi yusibuh, dengan sebab dosa yang dia kerjakan. Yusibu dosa yang menimpanya. Dengan sebab dosa-dosa yang kita kerjakan, dia dapat tertutup pintu rezeki. Akai itu bro, apakah ada dah rezeki? Aci buka akai itu leh. Ya, tikana cara karo sayang le manusia. Ya, kemudian nya salah sabah ile. Ya, buka. Kembalilah pada pembahasan buno yang kepegahino yang ke dengan sebab katanya mengingat kepada taksir, kelalaian katanya jadi pecah hati katanya. Ya, nya bahwatanya kita mau mudah kan untuk dekat dengan Allah. Sebab pakan pecah hati, hai sebab celaka tu. Angkat buah mono karena duhinan. Ujung-ujung ya bau celaka katanya ke karena dosa. Daripada berbuat maksiat akan Allah Taala. Maka jikalau engkau ketahui akan Allah Taala itu sebenar-benar makrifah, ya. Sekira kita taturi Allah dengan sebenar-benar turi. Taturi Allah dengan sebenar-benar turi, niscaya engkau jadikan akan dia itu taulan itu sebenarnya. Sekira kebit gak tatat bak taturi Allah Taala, maka akan gak tatat tapujud Allahnya sebagai ngen tu. Cuma karena hana tak gak taturi Allah, maka je hana tak gak tapugak kengen tu. Lagi tanya Sid, sejauh mana kita makrifah kepada kubur, maka sejauh itulah kita akan mempersiapkan perbekalan untuk masuk dalam kubur. Ya kan? Sejauh mana kita mengetahui akibat daripada dosa-dosa, maka sejauh itulah kita dapat menghindari dosa. Sejauh mana kita mengenal Allah Ta'ala, maka sejauh itulah kita akan bersahabat dan mencintai dia. Ya kan? Karena itanya ada tatui thiraurung. Sejauh mana kita mengenal akan dia, maka ukurannya kegetanya akan bersahabat dan akan dekat dan akan cinta kepadanya. Ya, menyobenci menansit. Karena jihanagat itu sejauh mana kita mengenal dia, karena jihanagat berarti sejauh itulah kita akan menghindari dia. Lagi kita yang tertipu dosa, akibat daripada dosa putra, terduri kebaikan, faedah daripada kebaikan yang pakiban, yang kelainan di model. Ya, yang menang. Ya, kak. Yang kejik tengok ada masalah laudik kan perbaiki diri kita oleh, koreksi diri kita baiknya tak koreksi go. Tapi hana betul go.
hana betul ro tak ada nyo hana pahli nyo hana betul le yo so nyo ka hana bere ya nyo danyo padahal semuanya wate tacik bukan manusia yang lain tidak beres adalah hati dro dia hana beres maka ji lain mandum hana beres dan engkau tinggalkan akan segala manusia itu pada satu pihak ya. Saat kita telah berteman dengan Allah dengan sebenar-benar kita angkat sebagai teman, maka saat itulah kita dapat meninggalkan manusia pada satu pihak. Sisinya kita tinggalkan manusia, cuma sisi lain karena kita butuh kepada manusia, kita juga akan berkawan dengan manusia nanti. Maka jikalau tiada kuasa engkau atas demikian itu, apabila getanya hana mampu lagi nyan pada sekalian waktumu, hana mampu getanya pada sekalian waktu getanya bersahabat dengan Allah, maka lazimkan olehmu bahwa engkau dah jadikan pada malammu dan siangmu daripada waktumu yang engkau jadikan di dalamnya munajah dengan Tuhanmu ya, dan Sayyidmu, yakni engkau ingat akan Allah Ta'ala. Haik tabi-tabi kake cok wate malam nak bacut, wate tauro nak bacut untuk dekat dengan Allah ju, untuk ingat Allah. Sebab itu benar wate benar ni ji. Baik kitanya hana tacok sapa-sapa wate untuk taduk, untuk tak ingat tak petoro pada Allah Taala. Hai sembahyang sabena, jamaah sabena, tapi yang ke ate sabi-sabi lale. Hana ate kitanya merasa dekat dengan sahabat kitanya itu dengan Allah lewat zikir kitanya. Baik benar. Tapi benar ji. Supaya ngat terasakan tanya betapa bahagianya saat kita dekat dengan kawan katanya iaitu dengan Allah. Mana nak rasa bahagia tanya urung pupuk ibadat. Katanya urung beriman, katanya urung Islam, katanya kau urung pupuk ibadat. Belum pernah kita merasakan suatu kedamaian dalam ibadat. Bahkan karena ibadat yang dilakukan dengan hati yang lalai. Sabi nak zikir memang. Sabi nak baca Quran tapi lalai. Padahal kita kadang-kadang telah masuk dalam marah Allah Ta'ala dengan sebab lalai hati. Tapi dengan sebab katanya mengingat Allah Ta'ala, zikir kepada Allah Ta'ala, jangan lalai hati, nyoku juga begal. Yakni engkau ingat akan Allah Ta'ala itu Tuhanmu seolah-olah ia hadir padamu, dekat dengan katanya ya, seolah-olah dia sangat dekat dengan katanya nyo tak sangat dekatnya lagi dekat dalam ilmu tauhid aja ide. Dan seolah-olah ialah taulanmu yang memeliharakan akan dikau. Terasa Allah yang pelihara katanya, yang jaga katanya pada segala kelakuanmu, dalam setiap kelakuan katanya pandana yang lain yang jaga kecuali Allah Ta'ala, dan pada segala perbuatanmu. Padahal ia melihat akan segala perbuatanmu, di mana dia selalu menilik, memperhatikan gekalan kepada bud katanya itu pada tiap-tiap waktu, pada siang dan malam. Nyo berterasa lagi nyo geken terasa huzur Allah dalam kehidupan katanya. Umay tayo hana terasa hadir Allah, tak yakin ke Allah, hadir Allah hana, sehingga berani tak kerjakan dosa. Dan engkau pikirkan dalam hatimu, kita ingat Allah, pikir dan sucikan akan hatimu itu daripada ingat yang lain daripada Allah Ta'ala. Kan hanya tak puput urusan dunia, tapi tanya na Tuhan yang selalu guyu ingat, tak ingat, dan daripada memikirkan yang lain daripadanya, guyu kosongkan daripada memikirkan yang lain untuk mengingat Allah. Angkejik benar wate-wate mana ni cita cau. Lalu semayang musiat apabila nak gabuk tu, rak-rak iluk matauro taduk musiat, yang mana mesti malam-malam musiat nak tabuda, rak-rak subuh duk zikir ingat Allah Taala. Hanya akan terasa tenang jiwa tanya yang menyona lagi yan. Nak tacok wate lagi yan. Tapi nyokan menan tak rasakan gersang hampa kehidupan katanya. Pakan hampa kehidupan katanya. Yang ke hati hantom pernah subur yang ditumbuhi dengan benih cinta kepada Allah Taala. Angka karena kosong daripada zikir pun, zikir yang diingat Allah, yang hatinya meresapi ingat Allah Ta'ala. Dan hendaklah engkau jadikan Allah Ta'ala, dan daripada memikirkan pada segala pekerjaanmu dan pada segala ibadatmu, kiban kita jadikan Allah, kita pujud Allah dalam kehidupan kita, dan kita pikir pada segala pekerjaan kita dan ibadah kita, seolah-olah ia melihat akan dikau gekalan katanya, sehingga katanya merasa dekat, supaya engkau jadi takut akan dia. Mengak ia tu di satu sisi ia tu dalam hal pelanggaran atau pelanggaran, dan takzim akan dia supaya kita dapat mengagungkan dia, mentakzimi Allah dengan perintah-perintah Allah. Inilah yang dinamakan dengan martabat ihsan.
yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menanyai Jibril akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan katanya. Tapi nyo hadisnya menteng. Jadi pakan katanya guyu ingat guyu petodro kepada Allah taala supaya timoh rasa takut dan rasa ta'zim. Takut kepada Allah di atas pelanggaran-pelanggaran sehingga handrup tak pubuk pelanggaran, ataupun ta'zim mengagungkan Allah di atas segala perintah-perintah Allah. Lagi ini pegah li Rasulullah dalam satu hadis tentang martabat ihsan. Karena kita ingat Jibril kan bagaimana yang dikatakan dengan kebagusan ibadat seorang hamba dekat dengan Allah Taala itu bagaimana? Hanya kena ukur tu maknanya, tapi hadisnya mentang. Ya nan tandanya. Dengan katanya amal ihsan. Coba nak tanya. Yang kejut itanya lagi kesimpulan ke berkahino itanya buat sampai gersang hati daripada mengan Allah, seolah-olah Allah Ta'ala yang jauh, padahal yang 20 jam tak mengan yang kekal nur lain kecuali Allah. Kan Allah mulai dari udak sampai meninggal itu lam kubur watetan tapuna ada pina dumpu pihide naso kirim ke dia. Kan Allah sangat kita butuhkan, lebih-lebih lah wateh naso kirim bakso dah mengadu ba Allah ya kan ba Allah dah mengadu. Karena gebekah lagi hijab sama manyet kena ya lake hai masuji hijab sama manyet ya lake doa urung Yahudi mana tu doa duda-duda kau mengadu ba Allah, ya Allah anu lang kubah na alam dunia tapi mthirau hana tim bantu lun ya Allah, memang meno ke nasib lun ya Allah, karena memang selama udip je hantom pernah lempurno zikir doa pi hantom pernah lempurno ilmu membacut pi wajarlah ronyo pi je hana tinggal di gelung duda-duda bak sau mengadu kan bak keluarga kan bak anu ba Allah. Yang kejut Allah lah yang sesungguhnya sahabat getanyo yang selalu menemani dalam setiap keadaan suka dan duka. Makanya kita ingat Allah, berzikir dan sebagainya. Menyuka kekajiknya maju. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu